Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji yang kami hormati, perkenalkan nama saya Basori Alwi, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 2 tahun 2025 Kementerian Agama di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada hari ini saya akan mengikuti uji kinerja dengan mengambil video pembelajaran di kelas 5 fase C dengan judul Hidup Lapang dengan Berbagi. Ini formulir pendaftaran saya dan ini KTP saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, anak? Terima kasih anak-anak, semoga kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian dapat beraktivitas untuk mencari ilmu di sekolah tercinta ini. Anak-anak, sebelum pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selanjutnya marilah kita membaca Asmaul Husna seperti biasanya sampai Al-Latif 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak, selanjutnya saya absen terlebih dahulu. Apakah hari ini masuk semua? Masuk semua, alhamdulillah. Anak-anak, apakah kalian masih ingat materi yang telah kita pelajari kemarin? Tentang apa? Saling menghargai. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan judul Hidup Lapang dengan Berbagi. Ini kita akan mempelajari tentang zakat fitrah. Mengapa kita perlu melakukan zakat fitrah? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya, siapa? Silakan. Karena itu kewajiban seorang muslim. Betul sekali. Apakah ada yang lainnya? Silakan angkat tangan. Ya, Akila, silakan. Untuk berbagi sesama manusia. Betul sekali. Di antara kita melakukan zakat fitrah adalah itu sebagai bentuk kewajiban kita dan untuk membantu sesama atau berbagi dengan sesama manusia. Anak-anak, pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah pertama, kalian mampu menjelaskan makna zakat fitrah dengan benar. Oke, selanjutnya ini ada masalah.
ada seseorang atau ada keluarga yang belum pernah membayar zakat fitrah dan mereka bingung tentang waktu, jumlah, dan penerima zakat fitrah. Mereka membutuhkan bantuan untuk memahami aturan zakat fitrah. Bagaimana kalian bisa membantu mereka? Oleh sebab itu, kalian ini akan membuat solusi dari masalah yang ada di sini. Kira-kira solusinya bagaimana? Kalian mencari informasi tentang apa? Makna zakat fitrah, kemudian ketentuan zakat fitrah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan untuk mencari informasi tentang zakat fitrah, baik makna, ketentuan, dan lain sebagainya sesuai instruksi yang ada di LKPD. Sebelum saya bagikan LKPD, di sini saya akan membentuk kelompok menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 5 anak setiap kelompoknya. Baik, kita langsung saja bentuk kelompok dengan well of name. Mari kita saksikan. 1, 2, 3. Kelompok 1. Najul. Najul kelompok 1. Masih kelompok 1 ini. Zara. Silakan kelompok 1 di sini. Silakan yang kelompok 1 silakan di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 yang ada di sini kelompok 3. Ini untuk kelompok 1. Silakan dibaca dulu, instruksinya dibaca. Benar. Kemudian kalian silakan mencari informasi, solusi tentang masalah keluarga ini yang belum pernah melaksanakan zakat fitrah. Silakan buka link sesuai yang ada di LKPD kalian masing-masing. Klik tab ya, kemudian ditulis. Pengertian yang zakat fitrah, kali yang zakat fitrah dengan zakat saja. Kali yang zakat fitrah ini masih ada. Nah, ini. Ini sudah. Ini yang ada yang kamu temukan dulu ditulis, tidak apa-apa. Ini ditulis yang kamu temukan dulu. Ya.
Kelompok 2 sudah? Kelompok 1? Kelompok 3? Tuh. Nah, diselesaikan dulu. Sudah menemukan? Sudah semuanya. Nah, setelah kalian mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan zakat fitrah, selanjutnya mari kita praktekkan tata cara pelaksanaan zakat fitrah. Kita lakukan simulasi. Yang pertama akan dipraktekkan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1 bisa menempati amil zakat, ada mustahik, ada muzaki yang akan membayar zakat. Ini jelasnya diambil. Kemudian ditimbang akilah. Ya, sudah setelah ditimbang kemudian diserahkan kepada amil. Kemudian amil memandu muzaki untuk niat zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Aku berniat zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardu karena Allah. Kemudian amil ini yang mencatat juga menuliskan zakatnya akilah berupa beras 2,5 kg. Setelah itu amil ini menyerahkan kepada mustahik zakat. Di sini menyerahkan kepada sunnah. Ini karena orang berhak menerima zakat fitrah, karena ajun ini mustahik zakat, yaitu terdiri dari miskin, fakir, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 2, silakan. Ya, Pak. Kemudian amil memandu muzaki untuk niat zakat. 2, 3 hadis. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi. Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardu karena Allah. Kemudian ini mencatat, tugasnya ambil yang satunya mencatat zakat, baik membayar zakat fitrah berupa beras 2,5 kg. Setelah itu amil menyerahkan kepada mustahik zakat. Di sini ada arum yang menjadi mustahik zakat. Ya. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3.
ini Zizi akan menjadi muzaki. Nah, menimbang beratnya terlebih dahulu, kemudian setelah sesuai jumlahnya diserahkan ke amil zakat. Amil zakat ini memandu untuk muzaki berniat zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an uhrija. Selanjutnya kalian berdiri. Mari minta tolong untuk kalian ikuti perintah panitia. Tuliskan angka 1 menggunakan tangan kalian semuanya. Angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Dan selanjutnya tulis menggunakan semua anggota tubuh kalian sebisa kalian. Ya, perhatikan lebih tepat sedikit bisa ya. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Terima kasih. Baik, setelah kalian mencari informasi tentang ketentuan dan tata zakat fitrah, kalian juga sudah mempraktekkan pelaksanaan zakat fitrah. Sekarang kita analisis bersama. Baik anak-anak, kalian tadi sudah mengumpulkan data tentang makna zakat fitrah. Tadi bagiannya siapa yang muncul makna zakat fitrah? Kelompok mana ini? Yang mendapat pertanyaan makna zakat fitrah siapa? Ya, pengertian zakat fitrah dia. Silakan dibaca. Amanda. Pengertian zakat fitrah adalah dengan beberapa syarat. Jadi ada harta ya yang diberikan kepada yang berhak. Yang berhak tadi adalah mustahik ya, mustahik. Dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji. Selanjutnya golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Ini kelompok berapa yang mendapatkan pertanyaan ini? Kelompok 3 siapa? Silakan dibaca jawabannya. Golongan yang berhak menerima zakat fitrah. 1 fakir. Ya, akhir. Ya, betul sekali ya. Baik anak-anak, selanjutnya marilah kita refleksi. Kira-kira apa hal yang terpenting dalam pembelajaran hari ini? Siapa yang ingin menjawab? Siapa? Ya, Rosi, silakan. Ya, betul sekali. Pentingnya kita mengetahui ketentuan zakat fitrah dan tata cara zakat fitrah untuk membantu orang-orang yang belum pernah melaksanakan zakat fitrah. Kemudian kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini adalah zakat fitrah ini harus ditunaikan setiap muslim manapun yang masih hidup hingga setelah subuh pada 1 Syawal dan sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Zakat ini diwajibkan sebagai sarana untuk menyucikan diri dari berbagai sia-sia yang telah dilakukan selama bulan Ramadan. Di sisi lain, pelaksanaan zakat fitrah ini turut memperhatikan aspek sosial. Kaum fakir miskin yang menjadi penerima zakat fitrah akan tercukupi kebutuhan makanannya saat hari raya Idul Fitri, sehingga semua umat Islam akan merasa bahagia, merasa gembira. Di sisi lain, takaran zakat fitrah tidak memberatkan
satu orang hanya dikenakan zakat sebesar 1 sok atau sekira 2,5 kilogram makanan pokok. Pengeluarannya hanya setahun sekali yang bisa dibayarkan sepanjang Ramadan jika maksimal 1 Syawal sebelum diganti ke hari selanjutnya. Kemudian tindak lanjut buat kalian adalah membuat rangkuman tentang zakat fitrah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Siap ya anak? Siap? Jadi nanti kalian membuat rangkuman di buku tulis kalian sendiri ya, dan berusaha untuk mempraktekkan pelaksanaan zakat fitrah. Terima kasih anak-anak. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga membawa manfaat dan berkah kepada kita semuanya. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Diberikan segala kebaikan, dijauhkan segala keburukan. Rupanya di malam tanah, di alimna alladhi yanfa'una, Rabbi maghfirna wa maghfir lana wa rabbana ya Allah manfaatkan ilmu kami. Diberikan segala kebaikan, dijauhkan segala keburukan. Terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada salah. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.